lagi tidur tiba-tiba emang mimpinya tuh la haula wala quwata illa billah. Ditanya, "Siapa Tuhanmu, siapa nabimu?" Dan itu Oh. subhanallah pas bangun tuh kayak rasanya kayak beneran gitu ya, ya kayak sesek gitu terus ya udah aku nangis gitu, nangis. Dalam kondisi tidur atau meninggal, belum sempet syahadat kayak apa tuh. Nah, habis itu makanya langsung pengen syahadat. Pejuang langit yang satu ini dulunya menggunakan suara merdunya untuk bernyanyi. Kini menggunakan suara untuk sholawat, mengaji, dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Fahalaka Qatala Qatalata. Ulang lagi ya. Di puncak karirnya, sosok bernama lengkap Annisa Theresia atau yang lebih populer dipanggil Tere ini sempat agnostik, percaya akan Tuhan namun tidak percaya akan agama. Dari seorang mu'alaf, kini menjadi seorang penghafal Quran. Allahu Akbar. Tere menempuh jalur langitnya dengan istiqomah, 1 hari 1 juz, dan sholawat untuk meneguhkan hatinya. Ia terus melangkah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan menjadikan Al-Quran sebagai pemandu setiap gerak hidupnya. Jadi kita harus berbuat baik. Masya Allah. Dan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wow, luar biasa. Dari kecil lah diajarin. Pejuang langit, setelah memeluk Islam, Tere melepaskan dunia keartisannya. Tere tinggalkan kemewahan duniawi, menjadi lebih muslimah yang lebih taat. Namun, karunia suara indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan, ia tetap sedekahkan dan gunakan untuk mengajarkan anak-anak dalam seni yang bernafaskan Islam. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Tanya, udah pada hafal belum sholawat apa lagi kita? Masya Allah. Kalau Muhammad Nabina udah hafal? Asik, nanti kita belajar lagi. Masya Allah, mereka kecil-kecil begini semangat banget ya. Iya, Semua ya. karena kita ini karena supaya anak-anak itu punya aktivitas berkesenian yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Pejuang langit, Tere bilang bahwa tak ada hari yang tak pernah lepas dari sholawat kepada Rasulullah SAW. Itulah yang menjaga hatinya dan mengobatinya dari dunia bernyanyi yang pernah membesarkan namanya. Dengan bakat suara yang Allah anugerahkan, ia ingin membimbing anak-anak dan umat muslim agar bisa mendengarkan ayat-ayat suci Allah dengan irama yang menyejukkan. Jadi dengar sholawat bisa lebih nyaman. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Masya Masya Allah. Suaranya merdu sekali nih Uma ya. Alhamdulillah. Siapa yang pengen syafaat Rasulullah nanti di akhirat? Saya Aku mau. juga tuh. Aku juga mau. Semua juga pengen ya. Iya, makanya kita harus rajin-rajin sholawat. Pejuang langit tidak terakhir dari seorang muslim menjadi sebuah ujian bagi Tere agar tetap berjuang dan tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, yang pasti kita harus minta dulu sama Allah. Masya Allah. Iya, kalau di sujud terakhir kakak udah latihan belum itu? Yang doa istiqomah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya wahai ya zat yang mengembalikan hati, teguhkan kami dalam agama ini. Masya Allah. Jadi itu memang diamalkan
pada sujud terakhir dalam sholat Ya. kita. Dan terbukti Pujo Langit, selain Tere kini melepaskan dunia glamor keartisannya, Tere juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR pada tahun 2013. Semua itu terjadi di titik terberat hidupnya saat ia mengingat amanah terakhir dari almarhumah ibunya yang berwasiat agar Tere menjadi seorang muslimah yang lebih baik, menjauhi hal-hal duniawi, dan menjaga tanggung jawab yang akan dipertanyakan di akhirat. Mendengar pesan ibunya yang telah tiada, meski berbeda keyakinan, namun tetap memintanya untuk menjadi muslimah yang baik. Dan tidak tanggung-tanggung, kini Tere membuktikan tekadnya untuk terus berguna bagi Islam, menjadi guru ngaji dan membimbing umat. Coba kasih satu-satu ke omnya. Iya, satu-satu omnya dikasih. Nih, taruh sini, sayang. Wah, Iya. Masya Allah. Iya, omnya yang kasih satu-satu tuh. Pinter. Omnya dikasih, Terima mau kasih yang mana? kasih. Iya. Kak Tere ini pejuang langit, humble sekali. Sekarang bahkan ngajarin anak-anak juga ngaji ya Kak, Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Dan ini rutin setiap hari Sabtu. Alhamdulillah setiap Sabtu sudah ditugaskan, diamanahkan oleh guru-guru. Tadinya saya juga murid di sini, tapi sekarang 3 tahun terakhir ini alhamdulillah ditugasin sama guru-guru untuk membersamai yang anak-anak. Masya gitu. Allah, luar biasa. Tapi kalau hari Ahad besok saya tetap belajar sama guru-guru. Jadi gitu. Jadi sambil belajar sambil mengajar. Sehat Bun. Tadi ini ya pindah ya. Pindah. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah Nadira belajar sama Uma, gimana nih perkembangannya Nadira? Sama gimana pandangan Bu Hela soal Uma Nisa nih? Masya Allah. Alhamdulillah, memang tadinya awalnya niatnya belajar baca tulis Al-Quran gitu ya. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ternyata dari sisi adab juga banyak diajarkan, sopan santun, membawa banyak keberkahan juga di rumah. Jadi nggak hanya fokus ke perkembangan anak, tapi keberkahan di rumah juga terjaga. Pujo Langit, perjalanan Tere mendapatkan iman bukanlah perjalanan yang mudah. Ia pernah meninggalkan agama warisannya dan memilih menjadi seorang agnostik. Meyakini Tuhan itu ada, tapi meragukan agama sebagai pegangan hidup. Subhanallah. Di saat hatinya mencari, Tere mempelajari berbagai kitab, membaca, mencoba memahami arah kebenaran. Namun tanpa diduga, hidayah itu muncul melalui satu ayat Al-Quran yang masuk ke dalam jiwa dan menggerakkan hatinya untuk menerima Islam. Nah, pejuang langit, di depan saya sekarang udah ada mushaf nih, Al-Quran. Udah terbuka surat An-Nisa ayat 171, Kak Masya Allah, Tere. ini salah satu ayat yang membuka akal dan hati saya. Di dalam surat An-Nisa ayat 171 itu memang didesain sama Allah itu surat cinta untuk ahlu kitab. Surah An-Nisa ayat 171 membuat hati Tere bergetar, mendorongnya semakin terpacu mendalami arti-arti dan petunjuk hidup yang ada di dalam Al-Quran. Saat itu, rasa kosong, takut, bimbang, dan ketidakpercayaannya terhadap Islam satu persatu mulai runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha. Kesan mendalam Tere terhadap surah An-Nisa membuat dirinya mengabadikan dalam namanya setelah mu'alaf, dengan menambah An-Nisa dalam namanya menjadi Anissa Teresia. Alhamdulillah, udah selesai sholat kita, Kak Tere. Iya. Itu ya, sholat lah sebelum kamu disolati. Bener, Masya Allah. Jadi mumpung masih dikasih nyawa, dikasih bernafas sama Allah, kita manfaatkan. Betul. Terus Masya Allah. ini aku ingat kata almarhum Coach Stephen, ya hidup ini cuma nunggu waktu sholat. Betul. Jadi jangan sampai yang esensinya malah tertinggalkan, sementara yang tambahannya malah kita sibukin gitu. Nah, jadi
insya Allah bersyukurlah orang-orang yang bisa menjemput panggilan sholat tepat pada waktunya. Emang datang dari pertanyaan. Tujuh Langit, perjalanan Tere mencari iman dan kebenaran semakin berliku. Meski sudah tersentuh pesan-pesan Al-Quran, Tere makin gamang saat melihat fakta di lapangan yang tampak kurang sinkron. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengetuk hatinya melalui mimpi yang ia yakini sebagai petunjuk dan harus segera ia tangkap. Masanya tuh pas saya lagi agnostiknya tuh. Ya, sebelum memeluk Islam justru. Belum, jadi waktu itu tuh kayak udah belajar, udah mulai baca Quran, udah makin kayaknya tuh kalau aku nyebutnya itu kode keras dari Allah. Lagi tidur tiba-tiba emang mimpinya tuh la haula wala quwata illa billah. Kayak ada di dalam apa ya? Di dalam di dalam tempat yang sempit, gelap gitu. Ya mungkin itu kayak perasaan di alam. Iya, kayaknya ya gambarannya kayak gitu. Baik. Dan kondisi yang gelap sempit dan bener-bener shocking banget gitu. Tiba-tiba ada cahaya yang bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan itu subhanallah bangun tuh kayak rasanya kayak beneran gitu ya kayak sesek gitu, terus dalam kondisi tidur atau meninggal, belum sempat syahadat kayak apa tuh. Nah, habis itu makanya langsung pengen syahadat dari situ. Subhanallah, ternyata sebuah mimpi mampu menghentikan kegalauan Tere. Kata guru saya, mimpi seorang mukmin punya makna tersendiri dalam agama. Termasuk salah satu dari 46 bagian dari ilmu kenabian. Mimpi bagi seorang nabi adalah petunjuk dan wahyu. Tapi bagi orang mukmin yang soleh adalah kabar gembira. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang tersisa dari kenabian selain al-mubasyirat. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mubasyirat itu wahai Nabi? Beliau menjawab, mimpi yang saleh. Pada saat syahadat itu, Masya Allah, itu pengalaman ruhiyah dan batiniah dan jasmaniah juga, karena kayak dialiri setruman listrik baru gitu loh, kayak orang yang baca kalimat syahadat itu. Dan Masya Allah itu kayak ya emang kayak di charge ulang gitu loh Mbak. Gimana sih ya, kayak aki di charge ulang gitu ya. Baik. Tujuh Langit, kata Tere, perasaan seperti itu masih terasa sampai sekarang. Itulah mengapa kini Tere menjadikannya zikir rutin dan jadi amalannya di pagi hari. Karena kedahsyatannya, kata guru saya, kalimat la ilaha illallah memang layak jadi zikir harian. Seorang sahabat mulia, Abu Dzar radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi SAW bersabda, kalimat itu, la ilaha illallah, merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Kalimat tauhid telah membangunkan Tere dari tidur. Di saat itulah Tere merasa Allah menyentuh jiwanya. Bukan hanya dikuatkan imannya, kini ia juga mengemban double magister, menjadi sosok yang berprestasi melalui kuliah online dan terus berjuang di jalan Allah. Dari mengajar, menulis buku, hingga menjadi pembicara yang memberi manfaat bagi umat. Masya Allah. Tujuh Langit, Tere tak ingin melewatkan setiap nikmat amal yang bisa menjadi jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seorang mu'alaf, kini ia menjadi seorang penghafal Quran. Ya, Tere telah menjadi hafizah. Dan hari-harinya selalu ia jaga dengan one day one juice, sebuah ikhtiar yang ia lakukan agar hatinya tetap terikat pada kalam Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, sejak belajar dengan guru-guru yang punya sanad, insya Allah itu jadi kayak disiram sama tadi tuh ya, keberkahan tuh bedanya itu ya. Kita kan punya hubungan lebih spesial ya kepada Allah gitu ya. Bahwa ini kalamnya Allah loh, ini surat cintanya Allah. Saya selalu menyebutnya ini surat cintanya Allah untuk kita, agar kita tahu rahasia kehidupan dunia dan akhirat, dan how to get the best jannah insya Allah. Tujuh Langit, kata Tere, kini hidupnya hanya ingin diisi dengan perjuangan dan dakwah di jalan Allah. Ia ingin terus mengaji, mengajar, dan membela Palestina sebagai bentuk cintanya pada umat. Mengaji ia jadikan kebiasaan hariannya, karena ia ingin meninggal dengan cara seperti yang Rasulullah sampaikan dalam hadis.
kita meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Masya Allah. Ibnu Katsir mengatakan, sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, ia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. 7 langit, Masya Allah. Dari seorang mu'alaf, kini menjadi seorang penghafal Quran. Dari seorang penyanyi menjadi hamba Allah yang taat. Kejarannya bukan lagi panggung, tapi keberkahan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik bagimu.